Wonogiri. Ayo semangat sambut pesta demokrasi. Yuk berikan suaramu untuk tentukan masa depan Wonogiri. Selamat siang mitra pendengar, apa kabar Anda untuk kesempatan di siang hari ini? Senang sekali kembali dari 94 FM LPPL Radio Giri Suara. Saya Kikin akan pandu acara live talk show dialog khusus dengan Bawaslu dan KPU hingga purna nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan mitra pendengar, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, untuk hari ini sudah hadir selaku narasumber kita dari Bawaslu, ada Ibu Isnawati Solihah selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi dari Bawaslu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Kikin dan seluruh pemirsa RGS. Iya. Kemudian juga dari KPU Kabupaten Wonogiri, Divisi Program dan Data, sudah hadir di studio. Ada Bapak Dwi Prasetyo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya. Baik mitra pendengar, untuk kesempatan hari ini kita nanti akan banyak membahas tentang PTPS dan juga KPPS. Tentunya mitra pendengar untuk menjalin atau menjamin satu keterpenuhan hak pilih warga negara dalam menyalurkan hak pilih pada Pemilu Kada tahun 2020, tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggara pemilu di sini ada KPU dan juga ada Bawaslu. Tentu saja akan merekrut atau bahkan sudah berjalan merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara dan juga pengawas tempat pemungutan suara. Nah, kita akan mengetahui tentunya kepada dua narasumber kita dari KPU dan Bawaslu. Mungkin lebih ke KPU dulu ini. Tentang persiapan atau bahkan mungkin sudah mulai berjalan berkaitan dengan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang sudah dilakukan sampai dengan saat sekarang ini. Bapak Dwi mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, keluarga besar KPU Kabupaten Wonogiri. Sampai saat ini bahwa KPU sudah jauh-jauh hari untuk melakukan persiapan dalam perekrutan KPPS. Prarekrut KPPS, KPU sudah mengadakan rakor dengan stakeholder sebagai pihak-pihak terkait supaya perjalanan rekrut nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian KPU melakukan rakor dengan PPK, dengan PPS sebagai pelaksana, karena sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 13 tahun 2017 bahwa PPS yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pembentukan KPPS seperti mengumumkan dan pendaftaran, penerimaan berkas itu yang melaksanakan adalah PPS. Penelitian administrasi, pengumuman hasil seleksi, kemudian masukan dan tanggapan serta klarifikasi bila ada masukan dari Bawaslu mungkin terkait nanti ada yang terlibat atau masuk partai politik atau tim kampanye, maka nanti ada klarifikasi dari PPS. Kemudian penyampaian hasil seleksi kepada KPU dan penetapan terhitung nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 November. Ya. Itu mungkin persiapan dari KPU untuk pembentukan KPPS. Ya, sementara untuk Bawaslu sendiri, Ibu Isna, kalau tadi dari KPU juga pelaksanaannya nanti tanggal 1 sampai dengan 23 November ya. Yeah. Untuk Bawaslu sendiri Ibu, persiapan atau bahkan yang sudah dilakukan sampai dengan saat sekarang ini berkaitan dengan tim pengawas nanti ya. Tim pengawas TPS begitu. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bawaslu dari RGS yang saat ini
memberikan berbagai informasi kaitannya dengan perkembangan pelaksanaan tahapan pilkada. Sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Wonogiri sedang atau sudah melakukan tahapan direkrut pengawas TPS. Direkrut pengawas TPS ini kami sudah memulainya sejak tanggal 30 September untuk pemasangan pengumuman pendaftaran, sedangkan pendaftaran atau penerimaan berkas administrasi serta wawancara itu dilakukan di tahap yang pertama kemarin di tanggal 3 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Di Bawaslu sendiri sesuai dengan petunjuk teknis yang dikirimkan oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Badan Pengawas Pemilu nomor 0329 Bawaslu RI, ini memang diberikan kesempatan di berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS yang nantinya mereka akan bertugas di masing-masing TPS sesuai dengan jumlah TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, yaitu sejumlah 2023 TPS yang ada. Saat ini Alhamdulillah Bawaslu sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan penutupan pendaftaran yang gelombang pertama yaitu di tanggal 15 Oktober ini sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan untuk pengawas di tingkat TPS adalah 2 kali kebutuhan. Jadi 2023 pengawas TPS dikali 2. Totalnya adalah 4046 pengawas TPS ini sampai dengan tanggal 15 Oktober kemarin sudah terpenuhi di 2023 TPS 294 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi sebenarnya kami masih diberi kesempatan lagi apabila di masing-masing TPS itu jumlah kuota belum terpenuhi 2 kali kebutuhan, maka dibuka perpanjangan waktu pendaftaran yaitu dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 Oktober. Tetapi Bawaslu Wonogiri sendiri sudah tidak membuka perpanjangan pendaftaran karena saat ini kuota sudah terpenuhi dari kerja keras dan upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kami yang berada di tingkat Panwas Kecamatan dan pengawas desa kelurahan, karena tanggung jawab penerimaan pengawas TPS ini berada di pengawas kecamatan yang mereka dibantu atau ikut bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah rekan-rekan di pengawas desa kelurahan. Jadi itu Bu Kikin mungkin informasi yang bisa kami persyaratan-persyaratan yang sudah media sosial lewat akun Bawaslu dan di masing-masing desa kelurahan itu alhamdulillah persyaratan yang dibutuhkan oleh pengawas TPS itu sudah terpenuhi sampai saat ini. Begitu. Iya. Baik, sebelum nanti kita akan bertanya juga sih sebenarnya nanti kerja pokok dari apa gitu ya. Nah, tentunya kita juga pengen mengetahui dari Pak Dwi ini kaitannya nanti dengan KPPS ini, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Iya. Ini nanti siapa yang boleh ada di situ dan kemudian apa nanti tugas pokok yang harus dilakukan oleh KPPS ini? Ya. Bahwa KPPS ini tugas pokoknya adalah melakukan pemungutan dan kemudian penghitungan suara pada hari H pelaksanaan pencoblosan. Jadi mungkin perlu kami sampaikan ulang lagi bahwa untuk perekrutan saat ini masih di dalam tahapan penelitian berkas, oleh PPS. Kemarin setelah melaksanakan pengumuman, kemudian menerima berkas itu KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan perpanjangan di 9 kecamatan karena kebutuhan di 9 kecamatan itu ternyata masih kurang yang terjadi
Kabupaten Wonogiri. Kemudian kekurangan dari ini nanti akan ditunggu sampai kapan ini? Ya, kemarin sebetulnya pendaftaran pertama kan tanggal 1 sampai tanggal 6, kemudian tanggal 7 sampai 13 adalah penerimaan berkas yang di situ ada kekurangan. Setelah itu perpanjangan di 5 hari tanggal 14 sampai 18 Oktober minggu kemarin. Itu alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Jadi sampai saat ini KPPS sudah terpenuhi tanggal 18 dan 19 sampai 25 yang perpanjangan dan 14 sampai 20 untuk yang tidak perpanjangan. Ini masanya adalah tahapan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota. Ya, baik. Kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda mitra pendengar, silahkan bertanya berkaitan dengan KPPS dan PTPS lewat telepon 0273 321 344, SMS 1 juga di WhatsApp di 081 393584000. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, ini ada yang bergabung 321 344, kita akan coba terima. Selamat siang. Selamat siang Mbak Bikin. Iya, selamat siang. Monggo silakan Bapak. Saya dari Manyaran ini ya. Dari Manyaran. Salam kenal untuk narasumber, ada Bu Isnawanti dan Mas Prasetyo ya. Iya. Yang pertama pertanyaan untuk Mas Dwi dari KPU. Iya. Mas Dwi. Selamat siang Bapak. Ini yang perlu kami tanyakan, bagaimana regulasinya untuk rekrutmen KPPS ya. Kalau kelihatannya kok di Kecamatan Manyaran tempat saya kok masih adem-adem saja. Maksudnya begini, apakah itu para calon KPPS itu tidak harus mengambil belangko lamaran dan diserahkan ke KPPS atau gimana? Karena di tetangga saya yang biasanya menjadi anggota KPPS malah masih santai-santai dan belum mendaftarkan diri. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian kalau boleh tahu, kalau menurut regulasinya KPU itu berapa hari KPPS itu dilantik sebelum hari hari? Yeah. Jadi berapa hari? Kalau mungkin karena kan waktunya sudah mendesak, kenapa Pak KPPS malah belum dibentuk seperti di PTPS? Kalau PTPS di Manyaran ini ketika ada pengumuman tuh yang mau itu sudah ribut golek prabot untuk melamar kok. Yang di KPPS kok malah anteng-anteng saja. Itu Mas Dwi. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Widodo yang ada di Manyaran. Ini kemudian ada lagi yang bertanya di WhatsApp ya, kita akan sampaikan dulu nanti baru kita jawab. Ini dari saya yang tidak ada namanya, nomornya 3408. Selamat siang RGS. Saya mau tanya kepada kedua narasumber. Sebenarnya tugasnya atau tugas pokoknya dari KPPS dan PTPS ini. Kalau saya mau ikut daftar berarti masih boleh enggak ya? Terima kasih dari yang punya 3408, sayang sekali tidak ada namanya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, untuk yang pertama dulu ini Pak Dwi, silakan. Tadi Pak Widodo dari Manyaran ini. Ya, terima kasih. Betul. Tentang regulasi bahwa KPPS itu mengacu kepada PKPU nomor 13 tahun 2017. Kemudian ada juga undang-undang tentunya nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya PKPU nomor 5 tahun 2020 dan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 169, kemudian 01 juga dan 46476. Di dalam perekrutan sebetulnya dalam pelaksanaannya itu terbuka ya.
secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Kita sudah berupaya untuk mensosialisasikan tentang pendaftaran KPPS jauh-jauh hari, namun mungkin menjadi kendala juga ketika ada pendaftaran ini, kadang masyarakat itu kurang begitu antusias untuk KPPS, berbeda dengan PTPS. Nah, untuk KPPS ini ternyata teman-teman PPS itu banyak yang harus jemput bola, Ibu. Jemput bola untuk merekrut KPPS. Jadi kita sudah berupaya dengan mengumumkan di papan pengumuman, di media sosial, media radio, di kantor kelurahan ataupun kantor desa. Namun sampai ya batas waktu ternyata memang antusiasme belum begitu banyak. Kemudian langkah yang dilakukan adalah kita jemput bola. Seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi yang kedua, regulasinya berapa hari KPPS dilantik sebelum pelaksanaan ini? Ya, nanti kan ini 1 bulan sebelumnya 24 itu harus 24 harus ditetapkan. Jadi masa kerjanya nanti adalah dari 24 November sampai dengan 23 Desember. Itu masa kerja KPPS ya. Oke. Baik. Terima kasih. Kemudian ini tadi ada yang melalui WhatsApp ini untuk tugas dari PTPS dan KPPS ya. Mungkin ke Bu Isna dulu ini ya, monggo silakan. Iya, baik. Ini tadi nggak kasih nama ya, cuman yang punya nomor belakang ya. 3408. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini tahapan rekrut untuk ini tanggapan masyarakat dari seluruh pendaftar yang ada ini kami masih membuka dari penyampaian tanggapan masyarakat ini nanti di tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Tetapi saat ini memang kami sudah melakukan seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Nah, ketika nanti itu sudah memenuhi persyaratan yang diperuntukkan, maka akan dilakukan pengumuman atau penyampaian hasil seleksi administrasi dan wawancara di tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober. Nah, setelah itu baru adanya kita buka tanggapan atau masukan yang nantinya akan menjadikan bahan bagi kami untuk klarifikasi atau memastikan benar apa tidaknya terhadap tanggapan yang masuk. Terus perlu kami sampaikan di sini bahwa pengawas tempat pemungutan suara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masa kerja dari pengawas TPS itu adalah 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi praktis mereka bertugas selama 1 bulan bagi kini ya. Adapun dari tugas-tugas pengawas TPS itu, yang pertama selama masa kerja 1 bulan yang mereka ikuti itu nanti mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, baik dari persiapan tempat, persiapan kelengkapan logistik, dan persiapan yang akan dipakai untuk pemungutan dan penghitungan suara pada hari H pungut hitung nanti. Bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari awal mula pembukaan pemungutan nanti selesai gitu ya. Nah, berikutnya adalah tugas yang ketiga, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya yang pertama adanya dugaan pelanggaran pada waktu pemungutan dan penghitungan suara, termasuk dugaan pelanggaran juga ketika persiapan pemungutan dan penghitungan suara kaitannya dengan distribusi logistik dan kelengkapannya. Yang nomor 2 adalah penyampaian ketika adanya penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Dan
melakukan laporan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan gitu ya. Selain itu juga pengawas TPS menerima salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesainya tugas mereka. Jadi memang beberapa tugas ini sangat bagi pengawas TPS karena mereka yang memegang kunci kendali ketika terjadi potensi-potensi pelanggaran pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Maka kenapa kami harus memastikan pengawas TPS yang kami terima saat ini, yang pertama setidaknya mereka tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik, itu harus gitu ya. Terus yang kedua adalah independen dan netralitas mereka harus bisa dijadikan pedoman atau menjadikan harga mati bagi rekan-rekan kita penyelenggara di pengawas TPS. Yang ketiga adalah mereka yang mempunyai integritas dan mempunyai loyalitas terhadap dedikasi mereka di dalam menjalankan tugas pengawasan ini, karena sangat banyak tugas yang harus mereka lakukan pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Mungkin itu salah satu tugas yang harus mereka kerjakan, Mbak Kikin. Iya, baik. Kemudian untuk Pak Dwi ini berkaitan dengan KPPS ini tadi, karena ini ditanyakan PTPS dan KPPS, monggo silakan. Ya, terima kasih. Tugas dari KPPS yang pokok itu adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Demikian sebelum pemungutan dan penghitungan suara itu ada proses-proses seperti mengumumkan di TPS, kemudian menyampaikan surat undangan itu kepada para pemilih, C6 ya. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara nanti menyerahkan salinan kepada berita acara tersebut kepada saksi, kepada pengawas TPS, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih yang mungkin berkebutuhan khusus juga nanti, yaitu disabilitas. Nanti KPPS harus memberikan akses kepada penyandang disabilitas. Itu yang pokok untuk apa itu dilakukan oleh KPPS, dilakukan oleh KPPS ya. Oke. Ke Bu Isna, tadi disampaikan adanya semacam tanggapan setelah nanti dari mereka pendaftar itu akan diflorkan, kemudian akan menunggu tanggapan tentunya dari masyarakat juga ini masyarakat, ya nanti. Nah, ketika nanti sudah disampaikan tanggapan, kemudian ada beberapa mungkin yang menanggapi dari beberapa nama yang sudah terpasang tanggapan, kemudian dikonfirmasi dan ternyata betul dari apa yang sudah disampaikan dari tanggapan itu tadi. Bagaimana proses dari petugas itu sendiri? Ya, jadi kaitannya dengan tanggapan masyarakat yang berhubungan dengan para pendaftar pengawas TPS yang ada itu, memang kami sampaikan bahwa masyarakat siapapun dan seluruh warga Wonogiri bisa menyampaikan tanggapan terhadap orang-orang yang sudah diumumkan lolos ya, nama-nama yang sudah diumumkan lolos administrasi pengawas TPS tersebut. Ketika tanggapan masyarakat ini masuk kepada kami atau kepada rekan-rekan di Panwas Kecamatan, maka yang harus segera dilakukan adalah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kebenaran terhadap tanggapan yang ada. Ketika tanggapan itu memang benar adanya, maka ini kita harus mengambil tindakan. Kenapa di situ dibutuhkan 2 kali kebutuhan untuk pengawas TPS, walaupun yang diterima hanya 1 atau yang ditetapkan sesuai dengan SK yang mereka terima hanya 1 personil. Tujuannya salah satunya ini, ketika ada tanggapan masyarakat yang mungkin itu memang diklarifikasi benar dan memberatkan yang bersangkutan untuk tidak bisa kami terima, maka yang akan diterima adalah calon di bawahnya lagi gitu ya, atau urutan di bawahnya. Ini memang kami antisipasi dan sesuai dengan regulasi itu sudah disampaikan bahwa independen, netralitas dan keterlibatan mereka di dalam partai politik itu memang sangat-sangat kita butuhkan informasi dari masyarakat, karena
terkadang teman-teman kami juga tidak mengetahui pasti gitu ya. Nama-nama ini masuk tidak di dalam anggota partai atau bagaimana netralitasnya, bagaimana rekam jejaknya, mereka pernah bermasalah apa tidak gitu ya. Ini yang harus kami sampaikan dan harus kami konfirmasi. Tetapi kami pastikan ketika itu benar dan itu memang diklarifikasi sesuai dengan laporan yang ada, maka kami harus mengganti atau nama yang ditetapkan nanti bukan yang ada tanggapan masyarakat yang sudah diklarifikasi tersebut, Mbak Kiki. Jadi harus sudah diganti. Iya, dengan harus sendirinya sudah nanti diganti ya. Yang diumumkan pastinya bukan yang bermasalah ini, begitu. Baik. Kemudian ini tadi disampaikan mereka yang anggota KPPS kemudian PTPS ini boleh dibilang itu sebagai garda depan juga garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pemilu kada ini ya. Untuk kita yang akan datang ini tanggal 29 Desember 9 Desember ya. Ini merupakan satu garda terdepan. Nah, padahal ketika dipilih masing-masing yang mendaftar itu kan dari berbeda-beda gitu ya. Nah, ini apakah nanti agar bisa menyatukan persepsi mereka ketika nanti sudah menjalankan tugas, adakah semacam bintek seperti itu untuk KPU atau Bawaslu? Monggo silakan ke KPU. Ya, pastinya ketika akan menjalankan sebuah tugas, petugas itu akan kita bintek terlebih dahulu. Jadi akan kita bintek secara detail karena ini juga di masa pandemi mungkin akan berbeda dengan pemungutan ketika sebelumnya. Ya. Jadi termasuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan karena ada 7 anggota KPPS tadi yang saya sampaikan. Ketika di hari pemungutan itu ada tugas-tugasnya tersendiri dari ke-7 KPPS tersebut. Itu akan kita sampaikan ketika nanti bintek. Untuk Bawaslu sendiri? Ya, kaitannya dengan tugas-tugas yang mereka lakukan ini sangatlah berat, yang seperti saya sampaikan tadi di awal, Mbak Kiki. Maka dari Bawaslu juga sama halnya seperti dengan rekan kami yang di KPU. Rekan-rekan pengawas TPS yang nantinya ditetapkan dan mendapatkan SK tugas dalam pelaksanaan pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara itu nanti akan mendapatkan yang pertama adalah ada pembekalan ketika mereka setelah dilakukan pelantikan. Terus setelah pelantikan itu selesai ada pembekalan. Nah, dalam masa 23 hari sebelum hari pemungutan suara ini masih ada waktu, kami agendakan ada 2 kali bimbingan teknis terhadap pengawas TPS yang ada. Karena apa? Pastinya kami juga harus menyampaikan informasi-informasi krusial dan kerawanan-kerawanan terhadap pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara ini kepada rekan-rekan kami di pengawas TPS. Karena pastinya tidak semua yang mendaftar itu mempunyai pengalaman, tidak semua yang mendaftar itu sudah mengetahui informasi atau mereka bahkan belum tahu sama sekali apa tugas yang akan mereka lakukan. Nah, ini menjadi kendala yang sangat luar biasa, tetapi berbagai upaya sudah kami siapkan kaitannya dengan pembekalan atau penguatan kelembagaan di dalam SDM-SDM yang akan bertugas pada pemungutan dan penghitungan suara nanti. Oke, ini ada yang gabung di SMS 081384.000 dari Tio apa Tia ini? Tio yang ada di Ngadirojo ini menanyakan apakah yang sudah dilakukan Bawaslu berkaitan dengan netralitas ANS? Mohon maaf, ini saya pertanyaannya menyimpang dari tema. Mohon dijelaskan, terima kasih. Dari Tio di Ngadirojo. Tio apa Tia ini? Oke, monggo silakan. Kaitannya dengan netralitas ASN gitu ya, yang sudah dilakukan Bawaslu saat ini. Yang pertama memang kami sudah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda, seluruh stakeholder yang ada kaitannya dengan bagaimana netralitas harus menempatkan diri di dalam pelaksanaan pilkada saat ini. Memang walaupun saat ini
gerak kami untuk melakukan sosialisasi itu sangat terbatas karena dengan adanya kondisi COVID pandemi. gitu ya, pandemi saat ini. Tetapi kami tidak terus berputus asa. Surat himbauan sudah kami kirimkan dan pantauan melekat serta pengawasan di seluruh lapisan stakeholder yang ada itu kami kerahkan gitu ya. Karena apa? Pastinya rekan-rekan kami juga kami tuntut bagaimana caranya rekan-rekan bisa mengawasi di seluruh tahapan yang ada gitu ya, seluruh elemen yang terlibat di dalam pelaksanaan pilkada ini termasuk netralitas ASN, TNI, Polri, dan potensi-potensi terjadinya pelanggaran yang ada di dalam tahapan pilkada saat ini. Gitu Mbak. Oke. Baik, Mbak Tio atau Mas Tio ini sudah dijawab oleh Bu dengan sosialisasi netralitas ASN. Baik, ini ada yang kembali bergabung di 321344, kita akan coba terima. Selamat siang. Selamat siang Mbak Igin, Ya. kembali lagi. Oh, oke. Untuk Mas Dwi ya, Mas Dwi, ya. karena saya warga masyarakat yang kepingin agar nanti pilkada itu sukses dan lancar. Iya. Saya perlu tanya lagi untuk Mas Dwi. Padahal nanti itu orang ya. Iya. Apakah nanti itu juga seperti penyelenggara pemilu yang lain bahwa nanti akan di rapid test nanti? Kalau iya itu mungkin saya mau digambarkan mekanismenya berapa karena sejumlah sebanyak itu. Kemudian kalau saya mendengar informasi dari teknisi bahwa nanti itu ada 12 langkah di TPS. Itu disebutkan bahwa ada tempat pemungutan suara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Widodo yang ada di Manyaran ini sudah bertanya. Monggo silakan Pak Dwi ini bisa disampaikan. Dan untuk Anda mitra benar, kami masih akan tunggu partisipasi Anda. Mumpung ini ketemu dengan dua narasumber kita dari KPU dan Bawaslu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bergabung di line telepon 0273 321 344 atau juga bisa melalui SMS dan WhatsApp di 081393584000. Juga Anda bisa mengirimkan melalui Facebooknya RSPD Wonogiri. Monggo silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Jawa tadi. Pak Widodo. Widodo ya. Ya, memang betul untuk KPPS setelah kita tetapkan nanti itu akan di rapid test, akan di rapid test. Jadi sebanyak 14.000 sekian itu semuanya akan kita rapid test karena itu merupakan regulasi yang harus dilakukan oleh KPU. Nah, mekanismenya seperti apa? Kemarin pengalaman ketika merapid tes petugas PPDB di 2020, waktu dulu itu masih 2020 TPS, itu kita dapat laksanakan alhamdulillah dengan baik. Dengan pengalaman tersebut nanti akan tentunya kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan rapid test nanti agar dapat berjalan dengan baik. Sebagai gambaran saja, nanti mungkin tim di puskesmas itu bisa menuju ke desa-desa. Jadi yang jemput bola juga dari tim puskesmas untuk menuju ke desa-desa, menghindari kerumunan. Lebih lanjutnya mungkin nanti akan dibicarakan dengan DKK lebih lanjut karena sampai saat ini KPU belum pasti untuk kegiatan rapid testnya itu fix-nya kegiatannya seperti Kapan, apa seperti itu. Gitu ya. Baik, kembali ada di 3584000. Ini dari Pak Sarto di Wonokarto. Ini menanyakan kepada KPU dan Bawaslu. Dengar-dengar ada e-voting. Bagaimana Bawaslu dan KPU menyikapi hal ini untuk pemilu kada 2020 di Kabupaten Wonogiri? Terima kasih Mbak dari Pak Sarto yang ada di Wonokarto.
Silakan. Ya, Ini, kembali untuk Pak Widodo tadi ya, masih ada satu yang belum saya jawab tentang bilik khusus bilik khusus ya, bagi pemilih yang nanti ketika di termogan itu lebih dari 37 derajat ya. Nanti memang ada bilik khusus untuk pemilih yang mana itu ya tersendiri ya, tersendiri bilik bersamaan dengan yang lain itu memang khusus disediakan untuk para pemilih yang suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat. Kemudian langsung saya sambung tentang e-voting. Ini masih digodok oleh KPU RI tentang e-rekap ya, bukan e-voting tapi e-rekap. Jadi nantinya rekap itu langsung tidak secara manual, berjenjang di desa kemudian kecamatan, namun nanti diagendakan itu e-rekap. Jadi dari rekap di TPS itu bisa langsung ke kabupaten. Tapi ini masih digodok oleh KPU, nanti kita menunggu hasilnya. Oke. Baik, kalau pengawasan sendiri ketika dilakukan e-rekap tadi ya, ini bagaimana ini? Tugasnya mengawasi semua yang rekan-rekan kami di KPU, sistemnya mau seperti apa, tahapan yang dilakukan itu sampai sejauh mana. Memang tugas kami harus memastikan dan mengawasi ketika itu menjadi potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Tetapi kaitannya dengan e-rekap itu, pastinya kami juga masih menunggu regulasi dan aturan yang akan diterbitkan oleh KPU dan jajarannya mau seperti apa gitu ya. Kami harus menyesuaikan hal itu karena ini memang metode dan sistem baru dan mungkin belum pernah dilakukan di dalam kita melaksanakan pilkada dan pemilu sebelumnya gitu ya. Tapi ini memang butuh kajian-kajian dan butuh kepastian juga kaitannya dengan keabsahan terhadap e-rekap itu nanti gitu. Potensi-potensi pelanggaran kira-kira seperti apa di sana gitu. Tetapi kami masih menunggu kepastian terhadap aturan dan langkah yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di KPU. Tetapi di sini intinya Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan di seluruh tahapan, mau seperti apa sistemnya, tetapi yang jelas kami mendasari terhadap aturan dan regulasi yang ada, dan pada dasarnya seluruh masyarakat pun juga harus terlibat di dalam pengawasan ini. Jadi tidak melulu hanya mengandalkan kita di jajaran pengawas pemilu begitu. Tetapi seluruh masyarakat kami harapkan juga bisa berperan dan berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan pilkada, baik sebagai penyelenggara maupun menempatkan diri sebagai pengawas partisipatif di sana. Begitu Mbak Kiki. Iya, jadi memang harus ada kerja sama sinergitas ini memang sangat perlu sekali, baik dari petugasnya sendiri ataupun juga dari masyarakat ya. Baik, kita akan kembali lagi mitra pendengar, masih di dialog khusus untuk kesempatan siang hari ini. Silakan saja nanti untuk yang ingin bertanya berkaitan dengan KPPS dan KTPS sebenarnya. TPS ya. Oke, silakan bisa bergabung. Tapi sebelumnya kita akan simak satu lagu. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Wonogiri, ayo semangat. Iya, mitra pendengar, kita masih di dialog khusus dengan KPU dan Bawaslu untuk kesempatan hari ini hingga pernah nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang pengen bertanya, silakan saja bisa melalui line telepon 0273 321 344, SMS atau juga di WhatsApp di 081 393584000, dan juga Anda bisa menuliskan RSPD Wonogiri. Terima kasih untuk yang sudah kasih atensi ini ya. Satu ucapan terima kasih sekali lagi buat Mbak Suwarni. Semoga RSPD Wonogiri selalu sukses, lancar juga. Aku rindu banget pengen ketemu, pengen ke situ lagi katanya gitu. Monggo silahkan. Kemudian Pak Dul Jimin dan juga Bu Buho, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian yang sudah kirim ini dari Susilo Sediono, semangat Bapak Ibu dalam menjalankan tugas negara, semoga amanah sehingga menghasilkan sosok bupati yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Amin. Kemudian ini dari Fitriana Dewi mengucapkan semangat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini ya. Dan baik, kita akan terima lagi yang bergabung di 321344. Selamat siang. Selamat siang Mbak Titin. Selamat siang Pak. Dari Edi Nur ini Mbak. Pak Edi Nur, silahkan yang ada di Pokoh bertanya dengan dua narasumber kita. Selamat siang juga narasumber ya. Ada Ibu Isna dan juga ada Pak Dwi. Yang ingin saya tanyakan cuma sederhana. Iya, boleh. Itu anggota keluarga kami sudah lama meninggal. Nah, tapi setiap ada pemilu itu masih ada di daftar ya. Seperti kemarin pada waktu apa itu ceklis atau coklis itu ya. Coklit. Coklit itu masih ada. Sebabnya apa ini? Apakah tidak dihapus gitu ya? Kemudian yang kedua, seandainya masih muncul lagi kan otomatis itu kan terdaftar gitu ya, daftar di DPT gitu ya. Nah terus kartu itu gimana nanti? Kartunya ya? Ya gimana nanti gitu? Apakah dihilangkan atau gimana gitu lah? Iya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Edi Nur ini yang sudah bertanya di kontak kita, maksudnya yang jadi agenda kita hari ini. Baik, monggo silakan, ini dari KPU yang akan menjawab, Pak Dwi, monggo. Ya, terima kasih. Pada dasarnya ketika kita menerima data pemilih, data pemilih itu kan data dari DP4 dari Kemendagri, kemudian kita sinkronisasi dengan DPT yang terakhir. Dari data tersebut itu kemarin kita coklit ya, coklit. Nah itu bahan mentah itu kita coklit, ya ternyata memang masih ada banyak yang masuk di daftar pemilih. Nah setelah pasca coklit ini kemarin oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDB itu kan dicoret. Nah semoga kita memastikan bahwa yang dicoret tersebut sudah tidak masuk di dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap nanti. Jadi kemarin kita KPU sudah menetapkan DPT di mana di DPT yang kita tetapkan tersebut itu pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS yang meninggal pindah domisili. Kita sudah mencoretnya. Daftar pemilih tetap saat ini tidak ada lagi warga-warga yang tidak memenuhi syarat, itu masih ada di dalam DPT. Seperti itu, Mbak. Iya. Baik, Pak Edi Nur, semoga sudah terjawab ya apa yang penjenengan tanyakan, dua pertanyaan tadi, yang meninggal kemudian muncul lagi, dan bagaimana kalau
muncul kembali saat ini, bagaimana kartunya nanti ya? Ya kalau muncul lagi nanti dari petugas KPPS itu ada C6 ya, pemberitahuan ya. C6 itu pastinya tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan karena memang sudah tidak ada, dan petugas KPPS itu kan orang-orang di sekitar situ ya, pasti sudah hafal dengan warga yang ada di situ. Jadi C6-nya tidak akan dibagikan kepada pemilih yang sudah TMS tersebut. Oke. Baik, ini dari Hesti yang ada di Wonogiri saja. Ini menanyakan, tadi Bapaknya sudah menyebutkan ada yang kurang dan akan diulang kembali penerimaannya. Ini di mana saja? Bisa disebutkan? Siapa tahu saya bisa ikut. Apa syaratnya? Terima kasih dari Hesti. Itu tadi kan sudah saya sebutkan lagi bahwa kekurangan di 9 kecamatan tersebut itu sudah terpenuhi. Jadi saat ini mohon maaf, kota sudah tertutup nggak bisa ya. Masanya saat ini penelitian berkas seperti itu. Dari penelitian berkas yang tadi disampaikan, saat ini sedang penelitian berkas. Tentunya itu nanti dari semua berkas yang dimasukkan ada yang mungkin kurang lengkap atau bahkan mungkin tidak masuk kriteria. Nah, kalau seperti itu bagaimana nanti? Setelah nanti ada penelitian ini kan nanti kita umumkan lagi, kemudian kita meminta masukan masyarakat juga seperti yang dilakukan oleh Bawaslu. Apabila memang ada yang terlibat partai politik dan seterusnya, nanti pastinya akan kita ganti. Kalau memang itu terbukti benar ya. Ada semacam pembukaan lagi, pendaftaran lagi begitu? Tidak. Maksudnya ya akan dicari yang diambil dari yang sudah daftar, yang ada di situ. Yang wilayah TPS yang kekurangan tersebut itu saja. Oh gitu ya. Tidak semuanya dibuka kembali lagi, itu. Tidak, hanya tertentu saja yang mengalami ada masukan tadi itu. Oke, ini Mbak Esti mungkin bisa siap-siap ini. Siapa tahu bisa gitu ya, karena ini ternyata kalau mau ikut bagaimana gitu ya, mungkin terlambat informasinya dan nanti tapi jangan doanya jangan jelek-jelek, nanti jangan diterima itu biar saya bisa masuk, jangan gitu Oke, terima kasih Mbak Hesti yang ada di Wonogiri saja yang sudah bergabung di SMS-nya Radio Giri Suara untuk kesempatan siang hari ini di 081393584000, dan ini masih ada sisa waktu sekitar 9 menit untuk Anda mitra pendengar yang mau bergabung bertanya dengan narasumber kita. 344 SMS 1 juga di WhatsApp di 081393584000. Untuk pelaksanaan pemilu kada 2020 ini memang bermula dari tahapannya pun tahapan awal sampai dengan tengah sampai dengan nanti menjelang pelaksanaan itu benar-benar berbeda. Berbedanya karena memang pelaksanaan pemilu kada ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa. Ini tidak hanya di Wonogiri tapi seluruh dunia bahkan seperti itu ya. Dari penyedangan yang ada di KPU sendiri juga nanti di Bawaslu, tentu ini juga satu masalah yang cukup luar biasa berat, karena tentu saja ada semacam rapid test yang itu harus dilakukan oleh seluruh negara. Iya, kemudian juga nanti harus ada ketika pelaksanaan pencoblosannya sendiri. Dari KPU sendiri persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini untuk persiapan pemilu kada 2020 ini seperti apa yang berkait dengan kami tentunya. Memang di pemilu kada kali ini kita tidak hanya melaksanakan tahapan, kita juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi ada tambahan tugas tentunya. Malah kita
itu menjadi agen penerapan pencegahan COVID-19 karena seperti petugas PPDB kemarin, alhamdulillah pun melaksanakan tugas door to door itu ternyata tidak ada klaster di situ. Terus membuktikan kepada khalayak bahwa pelaksanaan di tanggal 9 Desember nanti itu memang betul-betul juga safe, kemudian menerapkan protokoler kesehatan sehingga pemilih itu tidak ragu untuk menuju ke TPS. Jadi di dalam TPS nanti semuanya akan menerapkan protokol kesehatan. Jadi antrinya mulai dari mulai kedatangannya sudah kita termogan, wajib membawa masker, kemudian antri berjarak, kemudian nanti juga tintanya nanti tidak dicelupkan tapi diteteskan oleh petugas ya? Ya, diteteskan oleh petugas. Kemudian memakai sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik. Itu persiapan-persiapan yang nantinya di dalam bilik TPS, di dalam TPS seperti itu. Baik, jadi jangan khawatir karena tentu saja semuanya ini sudah dipersiapkan dengan matang ya. Ini dari Bawaslu Bu Isna sendiri, monggo. Iya, memang kita kaitannya dengan bertugas di masa pandemi COVID ini sangat luar biasa tantangannya, sangat luar biasa bebannya gitu ya. Apalagi saat ini Bawaslu tidak hanya menjadi tetapi juga pengawasan terhadap protokol kesehatan kaitannya dengan pelaksanaan tahapan pilkada. Ini tambahan tugas yang sangat luar biasa Mbak Kikin gitu ya. Jadi teman-teman di lapangan itu suka bercanda, tugas kita sekarang juga jadi Satgas Covid Bu gitu kan, candaan mereka. Tapi memang benar gitu ya, kaitannya dengan hal tersebut memang kami juga harus memastikan dan mengawasi bagaimana kita penyelenggara ini selain menjalankan tugas itu berdasar dengan kaidah protokol kesehatan yang ketat, kita juga harus memastikan pelaksanaan kegiatan yang berada di masyarakat kaitannya dengan pilkada yang saat ini mungkin sudah masuk di tahapan kampanye, juga harus memastikan bahwa peserta-peserta yang melakukan kegiatan dari kedua paslon ini yang melibatkan masyarakat ini harus sesuai dengan protokol, baik APD yang dilengkapi, terus jumlah dari peserta, tidak kerumunan, jaraknya seperti apa, terus ruangannya itu kapasitasnya berapa, itu juga kami harus memastikan kaitannya menyesuaikan dengan PKPU yang sudah dikeluarkan oleh KPU. Tetapi di sini kami dari jajaran pengawas pemilu, yang pertama kami sudah melakukan antisipasi juga kaitannya dengan pencegahan terhadap pandemi COVID saat ini. Kami sudah melakukan rapid test ke seluruh jajaran yang sampai saat ini di jajaran pengawas desa kelurahan. Jadi Bawaslu seluruh jajaran, terus Panwas kecamatan dan sekretariat di tingkat kecamatan serta pengawas desa kelurahan itu kami sudah melakukan rapid test sebanyak 2 kali. Selain itu kami juga melengkapi rekan-rekan yang bertugas di lapangan dengan APD, baik itu face shield, masker, hand sanitizer, dan sarung tangan yang harus mereka gunakan ketika mereka melakukan pengawasan. Ini semata-mata kami harus benar-benar memastikan kondisi rekan-rekan ini harus terbebas dari ancaman klaster yang mungkin akan terjadi di sana. Gitu Mbak Kiki. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas dan sebagai akhir dari perbincangan kita untuk kesempatan siang hari ini, monggo dari Pak Dwi dari KPU, kemudian Bu Isna dari Bawaslu, ada himbauan atau pesan yang akan disampaikan untuk mitra pendengar? Ya, terima kasih Mbak Kikin. Kami segenap keluarga besar KPU Kabupaten Wonogiri mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah ikut menjadi bagian penyelenggara Pilbub Wonogiri, mungkin sebagai KPPS yang akan kita tetapkan nanti. Kami berharap karena
Bapak Ibu sebagai garda terdepan kami, mari bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan profesional, kemudian netral, dan tak kalah pentingnya adalah mematuhi protokoler COVID-19. Mari kita yakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaksanaan Pilbub tahun 2020 nanti bisa berjalan dengan baik dan kita bisa selamat dari COVID-19. Salam sehat dan salam Grabaya Sumana. Ya, baik, terima kasih. Kemudian Bu Isna, monggo silakan. Baik, dari Bawaslu kami menyampaikan himbauan terhadap seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Wonogiri ini, baik terlibat sebagai penyelenggara maupun terlibat sebagai pengawas partisipatif di sana. Mari kita pastikan bahwa pengawasan yang baik dapat memperkuat legitimasi hasil pilkada, dan pengawasan yang lemah akan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan kecurangan. Maka mari kita bersatu padu mensukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Wonogiri menjadi pilkada yang berkualitas, pilkada yang berintegritas, dan pilkada yang bermartabat untuk sukses Wonogiri yang kita sayangi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih. Ya, mitra pendengar, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 ditetapkan pada 9 Desember mendatang. Dan pemerintah menyatakan penyelenggaraan pilkada tidak akan ditunda meski pandemi COVID-19 terus meningkat. Dan menanggapi kebijakan tersebut, tentunya ada satu kewajiban buat kita semuanya untuk tetap menjaga agar pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Wonogiri khususnya akan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Baik mitra pendengar, akhirnya tuntas sampai di sini kebersamaan kita di dialog khusus dengan KPU dan Bawaslu. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir untuk siang hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa dan yuk. Ayo semangat sambut pesta demokrasi. Yuk berikan suaramu untuk tentukan masa depan Wonogiri. Nyoblosi kapan di? Rabu 9 Desember 2020. Nyoblosi neng di.